Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nur Yasin dari Prodi Akuntansi. Saya akan presentasi makalah yang berjudul Pasar Monopoli untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro. Mari kita bahas pengertian pasar monopoli, ciri-ciri pasar monopoli, faktor-faktor pasar monopoli, kekurangan dan kelebihan pasar monopoli, dan undang-undang pasar monopoli di Indonesia. Apa itu pasar monopoli? Mari kita bahas. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya sendiri dan polien yang berarti penjual. Yang dapat kita simpulkan, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Itu pengertian dari pasar monopoli. Berikut adalah ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya terdapat satu produsen dalam pasar monopoli, yang artinya tidak ada produsen atau penjual lain yang ada di dalam pasar monopoli. Selanjutnya, tidak memiliki barang pengganti yang mirip atau hampir sama. Jadi di dalam pasar monopoli itu tidak terdapat penjual yang menjual barang dagangnya yang hampir mirip dengan penjual lainnya. Selanjutnya, terdapat hambatan bagi perusahaan lain untuk bisa masuk ke dalam pasar. Jadi akan sulit bagi perusahaan atau penjual lain yang ingin memasuki pasar monopoli dengan produk yang sama. Selanjutnya, produsen bertindak sebagai penentu harga. Jadi produsen itu akan sewenang-wenang menentukan harganya sesuai apa yang mereka mau. Yang terakhir, promosi tidak diperlukan. Jadi pasar monopoli itu tidak butuh iklan atau promosi untuk menjual barang dagangannya. Itu adalah ciri-ciri pasar monopoli. Selanjutnya, faktor-faktor pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan mempunyai sumber daya eksklusif, yang artinya perusahaan sangat yakin bahwa barang yang akan dijualnya itu sangat eksklusif dan tidak mudah dicuri oleh perusahaan lain. Yang kedua, kebijakan pemerintah atau hak eksklusif. Yang ketiga, amanat undang-undang. Dan yang terakhir, dapat menikmati skala ekonomi. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan pasar monopoli. Yang akan kita bahas pertama yaitu kekurangannya. Merugikan konsumen. Kenapa bisa merugikan konsumen? Artinya konsumen akan sangat sulit mencari barang yang dibutuhkan dalam pasar monopoli karena penjualnya cuma satu dan tidak ada penjual yang hampir mirip barang yang dijualnya. Yang selanjutnya, memicu kehadiran pasar gelap. Yang terakhir, memerlukan biaya yang sangat besar. Tentu saja untuk memasuki pasar monopoli, suatu perusahaan atau penjual itu memerlukan biaya yang sangat besar karena hanya mereka yang menjual barang tersebut, tidak ada kompetitor lain yang menjual barang yang sama. Selain kekurangan, tentu saja pasar monopoli juga memiliki kelebihannya. Tapi di sini kelebihannya itu lebih ke untuk penjualnya ya. Yang pertama, rendahnya tingkat kompetisi, yaitu tidak ada kompetitor lain yang menjual barang yang sama atau hampir mirip. Yang kedua, leluasa memasang tarif harga. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Yang terakhir, efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan kekurangan dan kelebihannya ya. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu undang-undang tentang pasar monopoli di Indonesia. Di sini ada pasal 1 huruf B, Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha, yang isinya praktek monopoli adalah pemutusan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan
menyebabkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Selain itu juga ada pasal 1 huruf F Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha yang berisi yaitu persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Demikian presentasi saya kali ini. Kesimpulannya bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama, yang memiliki ciri-ciri terdapat satu produsen dalam suatu pasar dan tidak memiliki barang pengganti. Dampak yang paling terlihat pada pasar monopoli juga adalah penjual dengan sangat luas menentukan suatu barang harga sehingga dapat merugikan konsumen. Namun dampak lain akibat pasar monopoli ini adalah efisiensi terhadap sebuah proses perusahaan. Pasar monopoli di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang yang cukup memadai, walaupun belum sempurna. Beberapa contoh pasar monopoli di Indonesia antara lain pasar listrik, yaitu PT PLN, transportasi kereta yaitu PT KAI, dan pasar atas kebutuhan bahan bakar minyak bumi yaitu PT Pertamina. Demikian presentasi saya kali ini tentang makalah pasar monopoli. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.